Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Yadi dan tim Mistik Misteri atau tim Jeritan Malam Cekam, kami akan menelusuri sebuah rumah yang selalu diganggu oleh makhluk astral. Dan saya Kang Yadi diundang oleh warga untuk mendeteksi atau untuk mengetahui di mana letak-letak makhluk astral yang selalu mengganggu yang tuan rumah ini. Mari kita ke tempat tertuju. Ya, pemirsa. Di sini ada seorang nenek-nenek, mungkin ini rumah peninggalan beliau. Ini ada korin, ini korinnya. Ini seorang nenek-nenek, dia agak bungkuk, tapi dia lumayan usia 80-an almarhumahnya. Dia lumayan usia. Nah, ini korinnya ini. Nah, ini korinnya yang letak sini. Insya Allah kita akan bawa beliau kembali lagi ke alamnya atau ke kuburannya untuk tenang istirahatkan, supaya jangan mengganggu lagi anak cucunya. Ini cucunya biar tenang, dan dia kan sudah almarhumah. Emang kita nggak tega untuk melakukan hal tersebut, cuma beliau akan saya tempatkan ke tempat yang asal muasalnya dia itu berada atau di tempatnya itu, supaya anak cucu tentram hidupnya dan tidak diganggu oleh mereka gitu. Di tempat yang semestinya lah. Ya, ini satu ya Kang ya. Jadi masih ada lagi? Masih ada banyak Kang. Ya udah pemirsa, coba kita lihat ini ke dalamnya. Energinya cukup besar, pemirsa. Baiknya pemirsa. Masih banyak sawang-sawang, pemirsa. Gimana Kang Yadi? Nah, sini banyak Kang. Ini banyak anak kecil-kecil segini-gini kan. Oh, banyak nggak? Banyak. Banyak banget di sini Kang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah banyak Kang. Nah, ini ada lagi nih 2 orang nih. Di sini ada 2 orang laki-laki perempuan nih. Oh, di sana. 1, 2, iya. Dia seperti suami istri. Entah ini siapa nih, 2 orang ini nih. Iya. Mungkin lain kali bisa ditanyakan atau sekarang? Kita akan tanyakan, kita akan menunjukkan aja di mana lokasinya, lokasinya, dan ini nih. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Ini siapa? Di sini namanya? Coba ini ambilkan pemutaran Mas. Aneh nih. Bisa tunjukin ke dalam. Aneh nih di sini. Coba. Di sini ada ular, sesosok ular nih. Oh, Ya. ada di sini. Kepalanya manusia nih. Entah itu gaman atau apa nih. Di sini. Letaknya dia melilit gitu kan. Dia melilit, dia berdiam diri, diem aja si ceweknya. Oh, cewek. Cewek ini. Ada berapa kan? 1, ini ada 1. Itu Kang Rahman, emang menurut yang penghuni rumah itu ceritanya gimana sih? Kok bisa memanggil Kang Yadi untuk mendatangi rumah ini tuh gimana? Oke, ini kami dapat laporan dari mas-mas yang ditempatkan ini, bukan cicitnya. Ya. Nah, dia penasaran karena melaporkan kepada tim kami bahwa ingin tahu ada apa yang di dalam rumah sini atau ada keganjilan apa, karena dia katanya bermimpi. Nah, bermimpi menunjukkan ada sesuatu yang di tempat sini, di tempat buyutnya gitu. Ya, jadi kami juga pun terpanggil atau penasaran juga karena beliau seringkali menghubungi saya untuk mendatangi, karena waktu sekarang dia lagi kerja, jadi kami mohon izin duluan gitu ke lokasi di sini. Jadi beliau katanya mimpinya nggak tahu kenapa ya ada keganjilannya aja di rumah sini. Iya. Gitu. Ya juga katanya sering diganggu lah gitu ya. Nah, ya sering diganggu kecil lah. Cuman yang di depan itu yang tadi itu yang ada nenek-nenek itu. Nah, di situ nggak tahu nenek yang itu atau bukan. Ternyata di dalam sini kata Kang Yadi juga banyak di sini. Kami juga tertantang atau apalah ya, ingin membersihkan atau apa, karena minta beliaunya dibersihkan. Dibersihkan atau diterangkan. Cuman sayangnya narasumber kami tidak datang. Iya. Jadi kami terpaksa mendahulukan daripada narasumbernya. Oke pemirsa, karena tim kami sudah mengantongi izin untuk ditugaskan membersihkan rumah di tempat ini, jadi langsung kita ke TKP akan segera melakukan pembersihan tersebut.
bersama Kang Yadi. Nah, mungkin karena ini banyak sesosok makhluk astral ya. Iya. Ternyata di belakang ini kuburan. Hmm. Nah, inilah yang asal muasalnya. Kenapa mereka itu banyak kumpul di sini? Iya. Di belakang ini kuburan ternyata. Ya, emang ada kuburan di tempat sini. Dulunya kalau nggak salah saya pernah ke sini ya. Pernah ke sini, di belakang itu ada rumah kosong juga. Iya. Nah, terus rumahnya udah dihancurin karena ya banyaklah ya seperti yang sekarang ini. Nah, Iya. mungkin pindahan dari situ atau nggak tahu kenapa ya pas rumahnya dibongkar udah bersihin, nah jadilah ada makamnya. Terus yang sebelahnya makamnya ada makam lagi. Oke. Menurut Kang Yadi, kok bisa tuh makhluk tak kasat mata itu kok bisa betah di sini itu? Apa Karena maksudnya? ini nggak ditempatin udah berapa tahun kan? Oh iya, Berapa betul. tahun, jadi makhluk astral itu masuk ke sini berteduh kan, sama aja seperti manusia mencari tempat untuk berteduh. Karena tempat ini udah lama nggak bertuah, lihat aja banyak sawang-sawang yang terjadi di sini, ya kan? Nah makhluk astral itu paling senang kan, karena ini namun itunya anyep atau tempat yang Lembab, tidak lembab, ya yang lembab, yang tanpa adanya sinar matahari yang menembus langsung gitu Iya. kan. Jadi ini lembab, dan tempat beliau lah yang disenangin oleh makhluk astral kayak gini kan. Nah, menurut Kang Yadi itu di antara semua makhluk astral tersebut, itu jenisnya kodam, jin atau karuhun atau apa namanya? Ada yang Korin. korin dan ada yang apa namanya korin 2 orang, laki-laki perempuan 2 orang ditutup di situ. Dan banyak juga tuyul-tuyul kecil-kecil, anak kecil-kecil tuh banyak. Dan juga ada seekor ular berkepala manusia tapi cewek-cewek. Nah itu kan berasal dari luar semua kan, yang masuk ke sini gitu kan. Siap. Asli penghuni sini ada nenek-nenek yang kita pertama kali ditemui itu kan. Oh, yang tadi di Di depan itu asli penghuni sini. Nah yang lainnya ini pendatang karena rumah ini lama tak dihuni. Oke. Tahunnya gitu. Menurut Kang Yadi ini caranya gimana? Mau Kita diusir? akan mengusir semua untuk jangan sampai pada masuk sini lagi, dan kita akan membentengi rumah ini kan, supaya makhluk astral ini tidak lagi menempati tempat yang lembab ini atau yang tak pernah disinggahi oleh manusia kan. Hanya Iya. setengahnya aja, setengahnya nggak pernah disinggahi. Siap. Makanya perkumpulan makhluk astral itu di tempat ini kan. Di pagar goib lah istilahnya. Ya istilahnya ntar kita akan usir dulu. Kita akan tanya dulu ini 2 orang ini. Ya. Assalamualaikum. Bisa supaya kita mau interaksi dengan makhluk yang di sini. Assalamualaikum. Ya. Ya Korin. Mohon maaf, kenapa kamu bersemayam di sini? Iya. Boleh nggak saya oleh tuan rumah didatangkan supaya jangan sampean untuk menempati sini lagi. Saya mohon maafnya, bukan saya mengusir sampean, tapi tidak wajiblah sampean ada di sini. Sampean harus keluar dari rumah ini. Sampean bukan yang punya rumah ini. Ya, kamu juga minta maaf ke saya juga minta maaf ke kamu. Mohon untuk keluar dari rumah ini sebelum saya akan mengusir kamu. Lebih baik kamu pergi dengan cara halus. Saya diperintah oleh tuan rumah untuk membersihkan tempat ini dari kejadian makhluk astral yang selalu menghantui yang rumah ini. Mohon kalian berdua untuk pergi dari sini atau saya akan mengusir kalian. Saya dengan halus ngomongnya. Yang apa, yang lainnya itu urusan saya. Kamu berdua suami dan istri mohon untuk pergi dari sini. Ini bukan tempat kalian dan ini bukan rumah kalian. Mohon untuk pergi. Ya. Jangan kamu sini lagi. Saya akan memberi perhitungan kalau kamu kesini lagi. Tak wajiblah kalian kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keluar dari sini. Malam ini, siang ini juga, ya boleh malam, siang ini juga kalian cari tempat lagi. Rumahmu sudah dibongkar oleh orang, jadi tidak wajib kamu di sini tempatnya. Katanya rumah dia emang yang ceritakan itu dibongkar benar, dia rumahnya dia yang dibongkar di belakang ini, dia pindah ke sini. Oh, gitu, jadi kan.
Oh, jadi tuan-tuan yang ada di sini Nyonya dulunya pernah Pernah di belakang rumah itu, kosong. gitu dia udah pada almarhum dari sini. Gitu, Kak. Makanya dia bertanya, tolong kasih aku waktu malam aja sih untuk keluar. Tuh, kata aku nggak mau, aku tetap Iya, kekeh betul. untuk mengeluarkan dia secara langsung atau secara diusir sama saya. Iya. Gitu, Kak. Dia tuh ibaratkan ya kita sama manusia, kita apa namanya, kita mau asal atau malu atau kita manusia, niat kita baik untuk mengusir, makanya kita nggak mengusir secara Kasar. sebelum dia itu memberi keinginan saya untuk keluar dengan baik-baik gitu kan. Iya. Jangan membuat kekasarannya karena kita sesama makhluk gitu ya. Oke, silakan. Ya pemirsa, Bang Yadi sedang melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa illa arwahi khususun Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saya keluar. Ya, betul. Kang Yadi Jadi sedang menuntun beliau-beliau untuk keluar ya. Kamu cari tempat yang lain dan jangan kamu sini. Saya akan mengusir kalian kalau kamu masuk. Waalaikumsalam. Terserah kamu. Nah, kita ini udah, dan kita anak kecil-kecil ini kan. Dia Alhamdulillah selalu, ya. selalu bermain suara terus ini. Nah, Berhubung tim kami yang bisa melihat secara langsung atau Bang Yadi doang, cuma ya kami pasrahkan saja yang Bang Yadi ya. Cuman itu udah dua ya. udah dua. Pemirsa itu udah dua yang kami pindahkan atau dialihkan dari tempat ini. Insya Allah kami akan yang lain-lainnya juga. Lainnya juga akan saya usir kembali. Ya. Oke pemirsa, Kang Yadi akan melakukan proses kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdul qayyum. La ta'budu illa Aju dolan-dolan mana duniamu, duniamu, duniaku, duniaku. Jangan kamu pada main ke sini. Pergilah dari sini. Dan jangan usik-usik rumah ini lagi. Jikalau kamu kalian semua usik-usik rumah ini dan datang lagi ke sini, ini akan menjadi urusan saya. Pergilah dari sini. Bang Yadi akan melakukan proses pemagaran gaib untuk memagari rumah dari gangguan. Ya, Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Syahid. Ya, yang Prabu Siliwangi. Kula nyuwun anakku dicepot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergilah.
akan mungkin ini aja sekarang. Alhamdulillah. Makanya kita diemin dulu ular ini. Ya, nah. Inilah ularnya. Dan lihat kalau ke sini. Bisa mungkin yang bisa melihat sesosok ular ini. Dia ngelilit nih kan. Dia Oh. ngelilit gitu. Iya. Nah ini kepalanya di sini nih. Dia Hmm. perempuan. Rambutnya panjang, cuma ada taringnya dua. Wow. Situ Kang. Dia mahkota. Sini. Hmm. Situlah keanehan beliau. Iya. Tuh, Ini Kang. termasuk kodam juga atau apa ini? Ini masuknya bukan kodam, ini Kang. Ini adalah suatu pengikut Kang. Oh, Pengikut tak mungkin buyutnya yang tuan rumah ini punya sesuatu semacam keris atau semacam tundukan Iya, iya. seekor. Perewangan. Nah, Hmm. ini dialah kodamnya gitu Kak. Iya, Kodam iya. dari suatu barang itu. Oh, dari benda-benda gitu. Dari benda-benda apa yang dia punyai. Hmm. Nah, ini sejenisnya ini jadinya. Hmm. Itu yang punya tuan rumah bukan atau Ini tuan rumah Kak. Hmm. Ini yang punya tuan rumah Kak. Iya, iya. Ini tuan Jadi rumah. tuan rumahnya sudah almarhum, Iya, tetapi pengikutnya masih di sini ya Kang Masih Edi. di sini gitu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini butuh aqua atau apa? Butuh? Nggak usah, Nggak usah. ntar aku bawa aja ini mah. Oh, iya udah. Jadi ntar kalau ada yang butuh lagi apa siapa aku Iya. bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Yadi emang sengaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal Mati ladzina dia, an'amta 'alaihim. Ya. Jangan kau macam-macam. Pergilah kau. Tak usah kau pusing diriku. Dan tak usah kau melawan. Pergilah dari sini. Atau saya jangan pernah kau. Malah dia nyemburin suatu apa? Nggak bisa sama dia taruh bisa, gitu. kalau ular biasa mah ya. Iya. Ada perlawanan Bang Edi. Nah, makanya hati-hati dengan makhluk korin yang seperti ular kepalanya manusia. Iya. Kita harus paham di mana kita harus menggenggam dia untuk dia itu jangan sampai ngelawan. Nah, ini kepalanya nih Kang. Ini Oh. ekornya Kang. Nah, kita harus pegang seperti megang ular Kang. Ular mestinya Nah, gitu. semestinya ular yang hidup atau yang masih hidup di dunia ini, Iya. karena gitu pegang kepalanya supaya dia itu nggak memberontak Kang. Iya. Dia kalau kita mau megang ular kan sama aja kita harus pegang kepalanya gitu kan. Iya. Nah itulah sama seperti manusia, kita pegang ini Lehernya gitu. lehernya kan dia nggak bisa lompat. Nggak bisa berkutik ya. Iya, itulah cara-caranya untuk menangkap makhluk asal seperti ular kayak gini. Itu Pak, Iya. kita harus bisa melihatnya. Jangan sampai kita ini kena lidah racunnya ini. Semburan. Nah, semburan ini akan melepuh, lama-lama akan memerah gitu. Kadang ini di nalar pikiran manusia kan. Tapi ini terjadi kan. Gitu. Pernah terjadi. Pertama ini merah biasa, lama-lama ini akan luka kan. Nah, luka ini nggak bisa diobatin. Ntar diobatnya paling kita cari polusinya apa nih. Karena dia itu semacam beracun kan. Kalau yang kena makhluk ini, Iya, yang kena makhluk ini kena beracun kan. Makanya kita harus waspada, bisa menangani seperti kita menangani ular. Itu jenis ular goib itu sendiri itu jenisnya ular apa? Nah, ini seperti semacamnya ini kobra. ular kobra kan. Oh, iya. Iya, ini semacamnya ular kobra Berat. kan. Dia hitam, ini ya, isinya hitam. Dan ini sosok perempuan gitu kan. Tapi ada taringnya gitu. Iya. Gitu. iya. Ada apa tuh botol apa kan? Udah cari botol ya. Daripada ntar kita bawa aja. Nah ini kan jelasin lagi istilah seperti inilah apa pemirsa, kalau kita menangkap suatu makhluk gaib itu seperti ular gini, itu kita harus bisa melihat juga dan harus bisa mengetahui gimana cara-caranya. Itu nggak sembarangan kita ambil pemirsa. Ini kita memerlukan pembelajaran bertahun-tahun untuk kita itu bisa menaklukkan soal makhluk gaib ini. Nggak seenaknya kita ngambil asal mengambil pemirsa. Ini kita harus berlatih, harus berguru, harus puasa, harus gimana lakukan, harus kita itu ritual apa gitu. Nggak sembarangan kita. Orang melihat kita ini seperti enak aja, seperti menangkap ayam. Nggak seenak itu pemirsa. Saya sudah bertahun-tahun menggeluti dunia kayak gini. Itu saya hampir mau mati atau
habis badan saya kuasain semua. Iya, memang kebanyakan kadang-kadang orang itu meremehkan ya, Iya. Kang Yadi. Karena tidak tahu yang sesungguhnya, disangkanya cuma gitu-gitu doang. Padahal resikonya besar ya, Kang Yadi. Benar, ini bisa melarikan ke orang, ini orang akan sakit kan. Gitu. Makanya kita pakai, masukin aja media botol supaya jangan sampai manusia mempergunakan makhluk astral seperti ini untuk menyakiti gitu kan. Iya. Makanya kita sengaja untuk memasukkan beliau itu ke wadahnya gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan masih berkeliaran, kadang-kadang suka diambil sama orang lain untuk menjahili orang ya, Pak? Ya, Iya. buat yang ini yang nggak bertanggung jawab ya. Iya. Takutnya itu doang buat disalahgunakan. Takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak senang atau paling normal yang nggak senang ke orang. Lalu dipergunakan yang tidak. Inilah sehingga kalau ada yang bisa lihat silahkan itu kan. Saya tidak pernah berbohong. Bisa yang bisa melihat silahkan, inilah buktinya gitu. Oke, pemirsa, alhamdulillah sesosok siluman ular tersebut sudah ada di dalam botol. Botol sini. Ya, sudah di penjara ya, pemirsa. Jadi tadi anak kecil-kecil ini yang Udah. tadi berapa 10 atau berapa? ya? Udah aku Udah diusir ya? Iya. Udah aku bedding semua, tinggal ntar kasih air lagi, ada air lagi, air doa, kelilingin gitu. Iya, iya, iya. Di rumah ini. Wis. Nah, gitulah. Alhamdulillah tinggal satu lagi almarhumah yang mungkin kita harus bisa untuk yang punya rumah atau keluarganya untuk ngambilin aja lah, kasihan. Dan kita ini punya sesuatu yang kita harus menghormati lah. Iya. Gitu. Dan Kang Rahman yang akan mengambilnya aja gitu. Ada botol lagi satu lagi untuk almarhumah. Kita taruh lagi. Baiklah, pemirsa, kita kembali lagi ke yang di depan itu yang sesosok nenek-nenek ya. Katanya ini yang masih keluarga di sini. Almarhumah ya? Almarhumah, Berarti sesosok Korin ya? Iya. Jadi mungkin itu saja atau gimana? Nah, itu aja. Proses penarikan Korin gimana? Iya, ntar Kang Rahman yang akan melakukan. Oke. Ayo. Baiklah. Ya. Kita tutup aja dulu ya. Iya, Tutup aja. tutup aja. Ditutup apa di Iya, selesai aja. Oh, selesai gini? Oke. Ya. Jadi nunggu episode berikutnya lah nanti ya. Silakan. Ayo mau ditutup. Saya Kang Yadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim misteri atau jeritan malam mencekam. Saya mengakhiri segala sesuatunya ke tempat ini. Alhamdulillah tempat ini telah dinetralisirkan dan telah kita usir semua supaya makhluk satu makhluk jangan sampai masuk lagi ke rumah ini. Bisa sekian. Saya Kang Yadi mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada pecinta misteri atau pecinta cerita malam mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan nanti episode-episode berikutnya di masih ini part 2 part 3-nya ya. Iya. Kami akan dilanjutkan lagi karena belum ada narasumber. Kami akan datangkan narasumbernya insyaallah.